Perkenalkan, nama saya Marcel Antoni Gunawan. Kali ini saya akan membuat tutorial atau disebut juga membangun infrastruktur jaringan seperti berikut. Nah, topologi. Ini topologinya seperti ini. ISP. Nah, ini HTBB tidak dipakai. Lalu kita lanjut ke ISP, ke router A, lalu ke server Debian. Lalu dari server Debian ke router A lagi. Router A ke access point, client hotspot, lalu router B ke switch, ke patch panel, lalu ke client. Nah, kita lanjut dengan Winbox di sini. Nah, di sini kita connect aja. Lalu kita masuk ke menu IP, lalu DHCP client, DHCP Ether 1 karena dia terhubung ke ISP. Nah, di sini sudah bonding. Artinya itu udah masuk ke MikroTik IP-nya. Lalu di sini kita ke menu bridge, di sini pencet tanda plus, lalu apply. Oke, lalu ke ports. Portsnya itu pilih Ether 2 dan 3 karena itu memiliki IP yang sama. Ada sedikit kendala, oke. Ether 3, apply, oke. Lalu kita di address buat IP-nya di sini 178.0.1/18. Nah, di sini /18, lalu kita pinnya Ethernya bridge. Karena Ether 2 dan 3 itu sama IP-nya. Lalu kita buat di sini Ether 4 10.50.48.1/20. Apply. Oke. Ether 4 ini terhubung ke router B. Lalu kita ke DNS. Di sini tulis 8888. Bawahnya 88.44. Lalu sini pencet allow remote request, apply, oke. Lalu ke firewall, ke NAT, pencet tanda plus. Actionnya tuh masuk AD karena IP privat tuh diubah ke IP public gunanya. Lalu ini auto interface-nya Ether 1 karena dia terhubung ke ISP atau yang menyalurkan internet. Apply, oke. Lalu kita lanjut ke hotspot. Di sini hotspot setup. Lalu pilih bridge karena dia ethernya sama. Next. Lalu ini DNS name bebas. Misalnya cl.com. Karena kan ini hotspot user dan passwordnya mesti sama dengan nomor absen, lalu kita tulis 18. Next lagi. Oke, sudah. Nah, agar Debian mendapat internet, kita ke IP bindings, lalu pencet tanda plus, ke address, tulisnya 178.165.0.2. Nah, di sini udah kelar, kita pencet apply. Lalu oke. Sini kita lanjut ke routing. Lalu kita ke SPF. Networknya tuh tulisnya tadi yang di menu IP ini addresses. Kita tulis di sini. Nah, lalu kita di sini seperti yang IP di sini 10.50.48.0/20 sama seperti di sini ya teman. Apply, oke. Hapus lagi. Sini kita masukkan IP Debian ya. 178.165.0.0/18. Apply, oke. Nah, di sini konfigurasi sudah kelar atau sudah selesai. Lalu kita lanjut ke router 2.
Nah, di sini router 2-nya kita ke menu IP, lalu ke address list. Lalu kita tulis di sini 10.50.48.2 karena satu segmen. Di sini pilihnya ether 1 karena yang terhubung ke router 1. Apply, oke. Lalu kita buat IP yang untuk ke switchnya 192.168.10.1/29. Ini ganti ke ether 2. Apply, oke. Lalu kita ke menu DNS. Di sini tulis 88.88.88.44. Kalau remote request, apply, oke. Lalu ke menu IP lagi, lalu ke firewall, menu NAT, Cependa Plus, out interface-nya 1 karena dia sumber internet. Lalu ke action, masuk AD. Lalu di sini kita ke roots. Roots-nya tuh kita tulis yang di gateway 10.50.48.1. Nah, di sini sudah reachable, artinya sudah berhasil. Oke. Lalu kita ke routing OSPF. Kita pencet networks. Tambahin di sini IP yang tadi 10.50.48.0/20. Apply, oke. Lalu kita tambahkan untuk yang switchnya 192.168.10.0/29. Apply. Nah, sini untuk konfigurasinya sudah kelar. Kita cek dulu di sini dapat internet tidak. Nah, di sini sudah dapat, berarti sudah selesai. Kita lanjut ke Debian server. Kita di sini kita konfigurasi dulu nano/etc network interface. Di sini kita tulis auto endpost 3. Bawahnya tulisnya iFace endpost 3 inet static. Lalu di bawahnya lagi kita tulis enter, tab addresses 178.165.0.2. Lalu netmasknya 255.255.192.0 karena 18 makanya 192. Lalu kita tulis di sini gateway 178.165.0.1. Nah, di sini T1 karena dia gateway. Lalu kita ctrl enter untuk nge-save, ctrl-x untuk leave. Lalu kita tulis di sini etc init.d networking restart untuk merestart networkingnya. Nah, di sini sudah terestart. Nah, kita IP up. Nah, di sini sudah masuk 178.165.0.2/18. Lalu kita install DHCP-nya. Pakai komen apt strip get install spasi isc strip dhcp strip server. Nah, di sini yang merah-merah ini abaikan saja karena kita belum config-nya. Lalu abis ini ke nano/etc/dcp/dcpd.conf. Kita scroll ke bawah. Di bagian ini kita hapus. Nah, di sini 10 ini kita ganti ke 178.165.0.0. Nah, subnet ini harus belakangnya titik kosong.
Netmasknya kita ganti di sini 192.0, sesuaikan dengan networking tadi. Nah, range ini 178.165.0.5. Lalu di sini tulis lagi 178.165.63.54. Range ini gunanya untuk berapa sih jarak antara IP yang didapat oleh klien. Jadi dia tidak melewat batas ini sebagai pembatas lebar. Lalu ini domain name servernya 888 DNS Google. Lalu option routernya 168.165.0.1. Nah, di sini option broadcastnya 178.165.0.63.255. Oke, sudah kelar. Lalu habis ini saya ke subnet. Ikutin yang di atas. 192.168.10.0. Ini yang buat ke switchnya. Lalu di sini netmask 255.255.255.248 karena dia /29. Di sini jangan lupa buka kurung himpuan. Lalu ke range 192.168.10.2 sama dengan 192.168.10.6. Lalu di sini option domain name servers. Di sini sama seperti di atas 188. Jangan lupa titik koma di belakangnya. Lalu sini option routers 192.168.10.1 titik koma, lalu enter. Option broadcast address sama seperti di atas 192.168.10.7. Default time nya sama seperti di atas 600 titik koma. Max list time 7.200 titik koma. Di sini kita tutup kurung himpuan. Oke, sudah kelar. Kita ctrl-O untuk nge-save, ctrl-X. Lalu kita tes di sini. Kita masuk ke nano etc default ISC DHCP server. Kita diisinya di interface V4 karena kita pakai V4. Sini kita tulis npost 3. Ctrl-O untuk nge-save. Lalu di sini kita restart /etc/init /isc strip dhcp strip server restart. Nah, di sini sudah berhasil. Kalau kita cek sistem ctl status isc dhcp strip server titik service, itu sudah aktif ya. Kita masuk ke Winbox. Nah, di sini kita masuk ke router 1. Kita ke menu IP, DHCP relay, Seconda plus. Lalu di sini DHCP servernya kita masukin 168.165.0.2. Interface-nya tab 3. Apply. Oke, lalu kita lanjut ke router 2 lagi.
ini. Kita ke menu IP, lalu relay lagi, punya tanda plus. Di sini 178.165.0.2. Ethernet 2. Apply oke. Nah, di sini kita lanjut ke access point. Sini kita di sini kalau masuk ke TP-Linknya ini ada passwordnya di bawah sini ya. Kita tinggal dimasukin. Dikarenakan webcam saya mati, di sini saya akan melanjutkan dengan webcam yang lain. Jadi backgroundnya beda. Nah, jadi kita lanjut aja di sini. Kita cari browser apa aja boleh. Kali ini saya akan menggunakan Microsoft Edge untuk menyeting access point. Lalu kita konekkan dulu ke nama WiFi-nya. Di sini TP-Link CFA 8. Nama WiFi-nya dan nama passwordnya, nama dan passwordnya itu sudah tertera di belakang yang tadi saya tunjukin. Nah, di sini kenapa saya tidak menggunakan password? Nah, karena saya sudah memasukkannya terlebih dahulu. Jadi saya tidak butuh password lagi untuk masuk. Nah, kita tunggu aja. Bisa lihat di sini sudah connect. Lalu kita cari 192.168.0.1. Itu untuk router TP-Link. Nah, username dan passwordnya kita admin. Itu untuk standar public dari TP-Link. Lalu di sini quit setup, kita next saja. Wireless routernya kita ganti ke access point. Lalu kita next. Nah, di sini kita disable wireless security karena kita tidak butuh memakai password. Di sini SSID-nya atau wireless network name-nya kita ganti ke uprak underscore nomor absen kita. Nah, di sini nomor absen saya 18, jadi saya tulis 18. Kita next lagi. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini line type-nya saya ganti dengan static dari DHCP. Nah, di sini kita tulis IP address-nya IP address Debian 128.165.0.5. Subnet masknya kita ganti dengan 255.255.192.0. DHCP servernya kita disable, jangan lupa. Kita next lagi. Nah, di sini finish. Kita tunggu routernya reboot dulu. Jadi dia akan mereboot ulang. Nah, di sini sudah selesai. Tunggu dia reboot ulang lagi. Dia merestart sendiri. Lalu kita lihat di sini. Nah, di sini ada tulisannya uprak underscore 18. Itu punya saya yang tadi saya buat. Lalu kita langsung ke tampilan hotspotnya. Kita masukin 18 dan 18 seperti yang di Mikrotik yang tadi kita buat sendiri. Kita login aja di sini. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini kita Windows R lalu tulis CMD, lalu tekan OK. Nah, di CMD ini kita tulis dulu IP config untuk melihat IP-nya. Nah, di sini sudah kita lihat ya. Di sini sudah connect 178.165.0.7. Di sini berarti artinya sudah connect, lalu selesai. Oke. Kita lanjut ke rak server. Jadi di sini alat-alatnya tuh ada router board 1, router board 2,
lalu access point, lalu switch, patch panel, tentang crimping dan puncher dan Ethernet, lalu dengan penyangganya atau baut. Nah, kita lanjut di sini dengan pemasangannya. Nah, di sini kita lanjut dengan pemasangan switch. Di sini bisa lihat ya, ada 29 dan underscore. Kita pasang di 29 seperti biasa. Saya pasang di 29. Jadi ibaratnya itu ada nomor 29, pasang penyangganya di 29, lalu pasang lagi longkap kolom 1, pasang di bawahnya. Jadi ibaratnya longkap terus pasang di bawahnya. Yang di kiri juga sama, 29 lalu longkap 1, lalu pasang lagi di bawahnya. Jadi itu 29 dan underscore. Itu ada tandanya di rack server ini. Nah, dipastikan penyangganya kencang agar ntar switchnya tidak jatuh. Kita ambil switchnya, lalu kita sejajarkan saja dengan penyangga yang tadi. Di sini pemasangan bautnya tuh seperti X. Jadi yang kanan tuh di atas terlebih dahulu, lalu yang di bawah, atau sebaliknya, yang kanan di bawah dan yang kiri ntar di atas bautnya. Dan di sini jangan dikencangkan terlebih dahulu ntar karena tidak bisa masuk. Jadi kita longgarkan sedikit saja agar dia bisa masuk semuanya. Nah, bisa di sini kayak bentuk X ya. Nah, sekarang yang kanan bawah. Setelah sudah terpasang, lalu kita kencangkan terlebih dahulu agar switchnya tidak jatuh. Nah, di sini yang kanan sudah saya kencangkan, ya. Setelah sudah kencang, kita lanjut yang di kiri. Kita kencangkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah kencang ya. Jadi aman. Dan posisi switchnya ya seperti itu yang bisa kita lihat. Lalu di sini kita mengambil kabelnya terlebih dahulu. Nah, kita pasangkan saja di colokan ini. Ya, di sini sudah saya nyalakan. Lalu kita colokkan saja ke switchnya, kabelnya. Ya. Kalau sudah nyala tuh ada seperti ini, hijau-hijau. Statusnya hijau. Nah, di sini kita lanjut dengan mengkrimping untuk ke patch panel. Nah, untuk kabel dan warna-warnanya itu sudah tertera di patch panel ini. Bisa kita lihat di sini ya. Itu ada warnanya. Nah, itu. Kali ini saya akan memasang di nomor 1. Nah, di sini alatnya ada punch dan tang crimping. Situ ada warnanya seperti A atau B, atau B atau A. Karena di sini saya makainya kelas B, ya
Saya masangnya sesuai di warna kelas B. Bisa dari sini ya. Kita samakan dulu dengan warnanya di sini. Kita ngepunch tuh bagian yang tajam itu di luar. Itu kayak ada lengkungan gitu yang paling tinggi, ya itu pokoknya posisinya di luar. Kita punch saja di sini sampai bunyi cetek, atau itu masuk ke dalam bisa juga. Nggak harus bunyi cetek juga bisa. Nah, kita lanjut di sisi selanjutnya. Kita punch lagi di sini. Nah, sudah terpasang ya. Kita memastikan dulu agar kencang. Lalu kita pakai tang crimping lagi. Kita buka dulu sisi luarnya. Nah, sudah terbuka ya. Di sini kita buka untuk memasang di modular jacknya. Nah, di sini kita bisa lihat ya warnanya tuh. Karena saya tadi pakai kelas B, berarti di modular jack memakai kelas B juga. Kita sesuaikan aja dengan warnanya yang kelas B. Nah, di sini kita lihat tinggal ikutin saja warnanya dengan di modular jack.
Nah, cara ngepansnya tuh sama seperti tadi ya, yang di patch panel. Coba pans dulu di sini, sisi sebelahnya, agar tidak mudah copot. Nah, di sini sisi sebelahnya sudah kelar, kita lanjut sisi berikutnya. Kenapa kita pans terlebih dahulu ya? Karena tadi agar dia tidak mudah copot. Nah, kita pans di sini. Kita punch lagi. Nah, di sini patch panel, terus ada RJ45, lalu mode reject, belakangnya RJ45 juga. Pastikan agar kencang. Nah, sudah kencang ya di sini. Nah, di sini kita ambil patch panel dulu. Di sini tuh kita mau pemasangan patch panel. Kita taruh aja di samping rack server agar tidak ribet atau tidak susah. Di sini sama seperti switch ya. Ada nomornya di sini 27. Di kamera tidak terlihat. Ya. Pokoknya kasih lengkap aja satu nomor. Sama seperti switch tadi, kita lengkap 27 lengkap 1, lalu kita pasang di bawahnya penyangganya.
sejajarkan seperti yang switch tadi. Nah, di sini sudah kelar, kita ambil patch panelnya. Pasangnya posisinya seperti yang di video ini ya. Portnya menghadap ke kita. Nah, di sini kita pasang bautnya sama seperti switch. Jangan dikencangkan terlebih dahulu agar dia bisa masuk semua. Dan pasangnya bentuknya seperti X yang tadi saya sudah jelaskan di pemasangan switch. Nah, di sini kita kencangkan dulu ya. Agar patch panelnya tidak jatuh. Nah, di sini kita lanjut dengan mikrotik yang kita sudah config tadi. Jadi kita tinggal pasang saja di sini. Colokkan kabel power lalu colok ke mikrotik. Nah, jika sudah hijau berarti sudah nyala. Kita ambil dulu kabel ISP-nya di sini. Dia port 1 buat ISP, port 2 buat Debian, port 3 buat access point, port 4 buat OSPF atau ke router 2. Seperti yang di kriteria soal. Di sini saya colokkan dulu portnya yang ISP dulu. Sini kita pasang dulu yang di port 2-nya yang saya sudah jelaskan. Dia tuh port 2-nya ke Debian. Lalu kita ambil buat TP-Link-nya. Router TP-Link atau disebut juga access point di sini. Kita taruh aja di sebelahnya mikrotik. Kita pasang dulu kabel powernya, lalu kita pasang lagi ke belakang TP-Link-nya. Sini sudah nyala ya. Kita ambil kabel untuk ke access point-nya. Yang di port 3. Coloknya seperti di sini ya. Kita lihat di sini. Seperti itu. Nah, di sini sudah hijau, berarti sudah terkonek dengan internetnya.
Kita lanjut dengan MikroTik kedua atau router 2. Nah, di sini colokan saja kabel powernya sama seperti tadi. Nah, ini port 1 buat yang tadi dari router 4. Dari Ether 4 maksudnya. Yang di router 1, Ether 4 ke router 2. Yang ke port 1. Jadi, Ether 4 di router 1 sebagai ibaratnya ISP di router 2. Nah, kita di sini ya seperti itu. Sini port 2-nya buat ke switch. Oke. Kita colokannya yang di nomor 1 di switch yang kita lihat ini di atas. Nah, itu lampunya sudah nyala yang di switch. Nah, di sini dari patch panel sambungan aja ke yang kedua. Yang di switch. Jadi itu atas bawah. Dia tuh yang ke satu cuman atas bawah. Router 2-nya yang di atas, yang dari patch panel di bawahnya. Nah, ini model jacknya kita pasang aja yang di nomor 1 karena kan tadi kita pasang kabelnya di yang nomor 1 yang di patch panel. Nah, di sini kita sambungkan aja ke klien memakai model jack dan RJ45 di sini. Sini sudah nyala ya. Kita lihat di sini sudah nyala dua-duanya, berarti sudah terkonek. Kita tes saja di laptop ini. Apakah dia dapat IP-nya? Kita lihat. Kita tulis di sini IP config. Windows lalu IP config. Dan di sini kita lihat ya. Sesuai di soal 192.168.10.4. Nah, jadi sudah selesai dan berhasil. Berikut ini gambaran yang rack servernya. Jika sudah jadi, kita lihat di sini. Ya. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Maaf jika ada salah dan terima kasih.